Halo teman-teman, sawit yang tumbang, meskipun batangnya tumbang ya, tapi sawitnya tetap berbuah. Ini ada buah matang ini sawitnya ini. Ya, ini sawit di pinggir Di pinggir sungai, di mana uratnya sawit ini tidak kuat menahan erosi tanah di pinggir sungai ya, sehingga tanah terkikis, tanah lembab, mengakibatkan pohon sawitnya tumbang ya, seperti ini teman-teman. Ini nih teman-teman, nih kita bisa lihat, inilah pohon sawit yang tumbang di areal pinggiran sungai perkebunan ya, perkebunan. Nih teman-teman bisa lihat sendiri nih, uratnya yang sebegini besarnya, sebegini banyaknya uratnya nih ya, tidak tahan menopang batang sawit itu sendiri, sehingga bisa mengakibatkan ya tumbang ya, pinggir-pinggir sungai seperti ini. Inilah di mana ternyata pohon sawit meskipun berdaun dan berurat tidak akan bisa menggantikan hutan pohon yang bisa hidup puluhan tahun ataupun ratusan tahun ya, untuk menopang hutan. Ini ya, begitu luasnya kebun sawit ini teman-teman. Ini ada sawit yang baru di di replanting ya, tanam ulang. Itu sekitar umuran 2 tahun atau 2,5 tahun lah, yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Ini ada pohon mahoni ini kalau nggak salah ya. Ini ditanam ya, sengaja ditanam oleh pihak perusahaan di sekitar sungai agar bisa menopang tanah di pinggir sungai agar tidak longsor ya, yang bisa mengakibatkan sungai semakin meluas dan areal sawit bisa terdampak. Seperti tadi yang kita lihat yang di sana tadi, sawitnya tumbang dikarenakan air sungai yang deras mengkikis pinggiran aliran sungai, di mana aliran sungai itu ditanami pohon sawit ya, mengakibatkan roboh dan tumbang karena urat dari sawit tidak bisa menopang pohonnya sendiri. Ini calon-calon mau tumbang juga teman-teman, calon-calon mau tumbang. Ini kan ada di pinggiran sungai dan mulai miring ya, miring. Nah ini pasir yang di depan ini, nih, ini luapan air ya, luapan air. Kita bisa melihat bagaimana luapan air itu sangat-sangat kencang di sini ya, sehingga memang bisa mengakibatkan pohon sawit itu tumbang ya. Nih nah, bukan cuma 1-2 tadi ya, ini juga ada juga batang sawit yang tumbang. Nih pohon sawit ini tumbang, sekarang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Ini uratnya sawit ini teman-teman, uratnya sawit yang menyimpan tanah masian tapi ditumbuhi oleh rumput semak-semak. Nah teman-teman ya, dimana memang tanaman sawit tidak bisa menggantikan pohon-pohon yang bisa menahan erupsi tanah longsor. Ini waduk tempat pembibitan ya, untuk menyiram tanaman bibit sawit ya, yang kita lihat tadi itu tanaman sawit yang berumur 2 tahun lebih setelah tanam.
perkebunan biasanya membuat seperti itu, areal seperti itu ya, untuk menyiram semua sawit yang dibibitkan. Waduh, ini gimana kita cara lewatnya? Aliran sungai ini, teman-teman. Kita gimana cara lewatnya ini? Apa kita bisa lewat dari sini ya? Kayaknya enggak. Kita harus cari jalan lain. Cari jalan lain. Nggak bisa, kakiku nggak nyampe ke sana. Area perkebunan sawit ya teman-teman ya. Memang tanaman sawit ini tanaman yang sangat-sangat menguntungkan teman-teman. Baik itu dari segi buah kelapa sawit, lidinya ya, itu sangat-sangat bisa dijual teman-teman. Bisa dijual dan menghasilkan uang secara ekonomi ya. Nah ini sawit yang baru tanam ya teman-teman. Nah ini masih terlihat ya pipa-pipa untuk penyedot air tadi dari apa nih, kolam air ini. Kalau di sini dibilang itu apa ya, waduknya ya. Ini lidinya yang ini. Ini lidinya yang ini nih. Ini lidinya ini. Itu sangat-sangat laku dijual ya. Ini tempat pompa airnya kan ini di sini. Areal ini. Tapi mungkin pompanya udah diambil. Ya. Meskipun sawit secara ekonomi sangat menguntungkan, akan tetapi tidak bisa menahan guncangan banjir dan tanah longsor. Ya, tidak bisa menghambat debit air yang sangat kencang apabila hujan deras. Karena urat sawit itu adalah akar serabut, bukan akar tunggang. Sehingga memang untuk pencegahan banjir, pelestarian lingkungan sangat-sangat kecil ya manfaat daripada sawit ini ya. Selain manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan oleh sawit, bahkan batang sawit aja bisa laku teman-teman. Bisa laku ya. Laku batang sawit dari buahnya, bahkan lidihnya ya, batangnya laku secara ekonomi, laku dijual banyak, menghasilkan uang secara ekonomi teman-teman. Tapi teman-teman lihat sendiri tadi bagaimana sawit itu tidak bisa ya menahan debit air apabila ada hujan deras dan air deras dari sungai itu sendiri teman-teman. Ya, apabila pemerintah memang ingin membuka lahan sawit sebesar-besarnya, tolong untuk diperhitungkan dan dikalkulasikan apakah akan berdampaknya lebih besar kepada masyarakat atau berdampaknya lebih besar terhadap lingkungan secara bencana alam ya, dampaknya kepada masyarakat secara ekonomi atau dampaknya kepada masyarakat secara bencana. Itu maksud saya ya. Itulah teman-teman, negara kita ini luas, banyak perkebunan sawit. Nah lihat itu, ada yang sawitnya yang tinggi, ada yang sawitnya yang pendek. Itu yang pendek itu sawitnya itu baru replanting sekitar 2 tahunan lebih lah ya setelah tanam. Oke, itu dulu teman-teman terhadap sawit. Bagaimana sawit yang secara pepohonan tidak bisa layak untuk mencegah banjir dan tanah longsor teman-teman, karena akarnya akar serabut. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.